Perkenalkan, nama saya Timothy Lengkong dengan NIM 21061102025 dari kelas 4B3 Sistem Pengendalian Manajemen. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang keselarasan tujuan. Yang pertama, apa itu perilaku organisasi? Perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana seseorang ataupun individu bisa bergerak dan berperilaku sesuai dengan organisasi. Termasuk di dalamnya mempelajari bagaimana mereka bisa berinteraksi satu sama lainnya, dengan bagaimana mereka bisa bekerja sama dalam suatu struktur organisasi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dan juga interaksi tersebut dengan lingkungan yang berada di luar organisasi. Yang kedua, pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge 2008, perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan keefektifan suatu perusahaan. Yang ketiga, faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu norma-norma tentang perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi perusahaan menjadi bagian. Norma-norma tersebut mencakup sikap atau etika kerja, diwujudkan dalam bentuk yang pertama, loyalitas pegawai terhadap organisasi, yang kedua kerajinan, yang ketiga semangat, yang keempat kebanggaan kerja. Yang kedua faktor internal. Dalam faktor internal terbagi menjadi 6. Yang pertama budaya. Budaya merupakan keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma-norma perilaku, serta asumsi-asumsi yang secara diam-diam dianut dan yang secara terbuka dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi perusahaan. Yang kedua, gaya. Manajemen terhadap bawahannya. Biasanya sikap bawahan merefleksikan apa yang mereka anggap sebagai sikap atasan mereka, dan sikap para atasan itu pada akhirnya berpijak pada apa yang menjadi sikap CEO. Yang ketiga, organisasi informal. Garis-garis dalam grafik organisasi menggambarkan hubungan-hubungan formal, yaitu pemegang otoritas resmi dan tanggung jawab dari setiap manajer. Namun dalam rangka menjalankan tanggung jawab, seorang manajer juga menjalin komunikasi dengan banyak orang lain dalam organisasi perusahaan. Kenyataan yang ditemui selama berlangsungnya proses pengendalian manajemen tidak bisa dipahami tanpa mengenali arti penting dari hubungan-hubungan yang terdapat di organisasi yang bersifat informal. Yang keempat, persepsi dan komunikasi. Dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan organisasi, para manajer operasi harus tahu apa yang menjadi tujuan dan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mencapainya. Mereka menyerap informasi ini dari berbagai jalur, baik itu jalur formal, anggaran dan dokumen-dokumen resmi lainnya, ataupun jalur informal, bahkan obrolan tidak resmi. Yang kelima, hubungan yang umum diterima, dan yang keenam, kerjasama dan konflik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, kebijakan dan prosedur. Dan yang kelima, budaya organisasi. Selanjutnya, pengertian dari sistem pengendalian formal. Sistem pengendalian formal adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan proses informal seperti etos kerja, gaya manajemen, dan budaya yang melingkupi. Karena untuk menjalankan strategi organisasi secara efektif, mekanisme formal harus berjalan seiring dengan mekanisme informal. Yang selanjutnya, pengendalian sistem informal. Sistem informal adalah sistem yang berdimensi hubungan antar pribadi yang tidak ditunjukkan dalam sistem formal. Selanjutnya, pengertian fungsi dan tujuan dari controller. Controller adalah manajer eksekutif yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi. Controller mengkoordinasikan partisipasi manajemen dalam perencanaan dan pengendalian pencapaian tujuan, dalam menentukan efektivitas dan kebijakan, dan dalam menciptakan struktur dan proses organisasi. Fungsi controller yang pertama merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian dan sistem informasi. Yang kedua, menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan kepada para pemegang saham dan pihak-pihak eksternal lainnya. Yang ketiga, menganalisis laporan kerja dan membantu manajer. Dan keempat, melakukan supervisi audit internal dan prosedur pengendalian akuntansi. Yang kelima, mengembangkan personel dalam organisasi pengendali dan berpartisipasi dalam pendidikan manajemen. Selanjutnya, keuntungan perusahaan unit bisnis.
Yang pertama sebagai tempat latihan untuk menjadi general manager, manajemen, dan keputusan dihasilkan lebih baik. Seorang manajer harus unit bisnis dituntut untuk menunjukkan semangat kewirausahaan yang sama seperti yang dipunyai oleh CEO dari sebuah perusahaan tersendiri. Yang kedua, karena unit bisnis sangat dekat dengan pasar bagi produk-produknya dari kantor pusat, maka para manajer unit bisnis biasa membuat keputusan-keputusan produksi dan pemasaran secara lebih masuk akal daripada yang diputuskan oleh kantor pusat, dan unit bisnis ini pun bisa memberikan reaksi terhadap ancaman-ancaman atau peluang baru secara cepat. Selanjutnya, tujuan dari pengendalian supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan. Jika ada kesalahan dalam penyebutan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.